Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Aduh, Inter. Dari ngejar Lukaku yang gajinya tinggi, yang harganya mahal, ini sekarang perkara 1 juta aja kita kalah dari Atalanta, teman-teman. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Hari ini gue akan cerewetin kabar-kabar paling menarik, paling baru dari klub kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama, Gazeta membuat analisis singkat teman-teman dari hasil pramusim kita di Jepang. Mereka mengatakan begini: gaya permainan Inter telah berubah dengan kedatangan Fratesi dan Cuadrado. Fratesi memiliki kapasitas yang luar biasa untuk lini tengah Inter. Dia kemungkinan besar adalah pemain Italia terbaik dalam hal kemampuan membaca permainan. Dalam latihan, menurut La Gazzetta, Fratesi banyak dicoba untuk melakukan pergerakan vertikal menusuk ke kotak penalti. Sementara untuk Cuadrado, menurut La Gazzetta, dalam 2 match di Jepang sudah cukup untuk menjawab skeptis banyak pendukung Inter. Cuadrado dapat menjadi pemain utama di lini sayap Inter, dan gue setuju banget. Gila, 35 tahun Cuadrado jauh lebih lincah dan punya kemampuan menusuk lebih baik dibandingkan pemain inti timnas Belanda, Dumfries. Yang menarik dari hasil tur Jepang kemarin teman-teman, ini ada berita yang mengatakan bahwa Luis Enrique sedang mempertimbangkan untuk berhenti lebih cepat sebagai pelatih Paris Saint-Germain. Gila ya teman-teman, Inzaghi Ball cuma di pramusim aja langsung meruntuhkan mental Luis Enrique, meruntuhkan rencana Paris Saint-Germain yang di dalamnya ada Skriniar dan juga Hakimi. Kemudian berita berikutnya teman-teman, dari posisi kiper kedua kita yang menurut La Gazzetta, Inter belum juga memutuskan siapa pengganti Handanovic. Sejauh ini ada 3 kandidat pengganti Handa. Tentu saja nama pertama yang paling difavoritkan adalah Trubin. Namun semakin kesini kok makin kesana ya, makin jauh nih kemungkinan Trubin untuk bergabung. Karena Inter tidak mau invest sebesar 15 juta untuk ukuran kiper yang masih terlalu muda dan kontraknya cuma sisa 1 tahun lagi. Inter lebih memilih menunggu Trubin gratis di musim depan. Tetapi masalahnya ini sekarang hadir Benfica memberikan penawaran 20 juta ke klubnya Trubin. Udah pastilah ini si Shakhtar bakal melepas Trubin. Sekarang tinggal masalahnya, apakah Trubin mau pindah ke Benfica atau bersabar menunggu 1 tahun lagi bergabung ke Inter dengan gratis. Lalu sebagai alternatif Trubin ada nama Audero. Ini nama yang sudah sering didengang-dengungkan ya, kiper berdarah Indonesia. Tapi sekarang ada satu nama baru lagi sebagai alternatif, kiper 24 tahun asal Brazil yang saat ini bermain di Atletico Paranense, namanya Bento. Tetapi ini juga harganya gue lihat-lihat sih terlalu mahal sih, 20 jutaan. Jadi teman-teman, kita masih harus bersabar nih untuk mendapatkan kiper kedua pengganti Handanovic. Sedangkan untuk kiper utama kita, pengganti Onana, sepertinya sudah semakin jelas, yaitu Sommer. Inter sebelumnya sudah memberikan penawaran resmi di angka 3,5 juta, namun Munchen belum juga memberi jawaban. Dan di akhir pekan ini, bila Munchen belum juga memberikan jawaban, Inter akan menebus sesuai release clause, yaitu 6 juta. Marotta ingin Sommer sudah ready untuk Inzaghi di weekend ini, di akhir pekan ini. Sedangkan kalau menurut La Gazzetta teman-teman, berhubung Munchen tidak juga memberi jawaban, maka Inter akan segera menghubungi lagi dan akan memberikan penawaran sesuai release clause Sommer, yaitu 6 juta. Untuk kiper kedua, Inter mencoba mendekati Bento, tetapi harganya terlalu mahal. Terkait Samardzic, menurut La Gazzetta, pemain Udinese tersebut akan cek kesehatan dan tanda tangan kontrak di awal pekan depan. Mungkin di hari Minggu atau Senin Samardzic akan resmi kali ya teman-teman. Oh ya, ini yang menarik, Thuram kemarin malam dia posting di Instagram story foto berdua dengan Sommer. Jadi gua rasa Sommer mungkin akan bergabung di Sabtu Minggu ini ya, paling maksimal Senin lah. Semoga kita sudah punya kiper baru sebelum pertandingan persahabatan lawan Salzburg. Lalu lanjut berita yang ketiga, masih menurut La Gazzetta, mereka mengatakan dengan kemungkinan bergabungnya 3S, Samardzic, Sommer, dan Siamaka, dan perginya 8 pemain, kini Inter telah menurunkan rata-rata usia pemainnya dari 32 tahun menjadi 26,5 tahun. Wah, sangat jauh. Sedangkan untuk lini depan, menurut La Gazzetta, bila kita tidak memperhitungkan Korea, berarti 3 penyerang Inter usianya maksimal 25 tahun. Lautaro dan Thuram di usia 25 tahun, kemudian Siamaka 24 tahun.
Nah, yang gue penasaran nih, penyerang keempat kita apakah usianya di kisaran 25 tahun atau pemain senior? Tetapi kalau gue jujur berharap penyerang keempat kita penyerang senior kayak Alexis Sanchez. Karena biar gimana pun juga tim ini membutuhkan pemain senior ya untuk situasi-situasi genting. Kita membutuhkan jenderal yang punya banyak pengalaman juara. Dan menurut gue Alexis Sanchez sosok yang tepat. Nah, tapi sebelum jauh-jauh kita ngomong penyerang keempat, penyerang ketiga kita pengganti Lukaku juga sampai saat ini belum jelas. Kalau kemarin berita banyak mengabarkan bahwa Scamacca semakin dekat menuju Inter, bahwa Scamacca sudah setuju untuk pindah ke Inter. Tadi malam tiba-tiba muncul berita dari Di Marzio. Dia mengatakan bahwa Scamacca lebih memilih biru hitam Atalanta karena Atalanta memiliki penawaran yang lebih besar dalam hal personal. Mereka menawarkan 3 juta per tahun untuk gaji Scamacca dibandingkan Inter yang cuma 2 juta. Aduh, Inter dari ngejar Lukaku yang gajinya tinggi, yang harganya mahal, ini sekarang perkara 1 juta aja kita kalah dari Atalanta, teman-teman. Sedangkan untuk penawaran Atalanta ke West Ham juga lebih besar ya, teman-teman. Atalanta menawar 25 juta plus bonus, sedangkan Inter cuma 20 juta plus bonus. Konon katanya Inter akan segera memberikan penawaran di harga 25 juta, artinya harganya Inter dan Atalanta sama. Tetapi yang membedakan, yang membuat Scamacca lebih memilih Atalanta adalah gajinya lebih besar 1 juta. Tapi menurut gue ini faktor Scamacca juga penting sih. Masa iya dia cuma gara-gara gaji selisih 1 juta lebih memilih Atalanta dibandingkan membela Inter, berpeluang mendapatkan gelar Scudetto, berpeluang mendapatkan Supercoppa dan Coppa Italia, dan tentu saja bisa bermain di Liga Champion. Dan lebih daripada itu, teman-teman, ini banyak media mengatakan bahwa Fratesi sudah menghubungi Scamacca secara personal. Dia sudah mengatakan tidak sabar untuk menjadi roommate ya, tinggal dalam satu kamar dengan Scamacca di mes latihan Inter. Sehingga kini situasinya, teman-teman, Inter kembali mengincar target lama kita, yaitu Morata dan Balogun sebagai pengganti Lukaku. Lalu nanti ketika Korea keluar, Inter akan mendekati Beto. Kalau dari banyak media mengatakan bahwa Beto adalah target yang paling realistis untuk Inter. Dari segi karakteristik dan postur sangat mirip dengan Lukaku. Kemudian dari segi gaji tidak muluk-muluk seperti Scamacca. Kemudian dari sisi harga, Udinese juga tidak mematok harga tinggi untuk Beto ya, berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh West Ham untuk Scamacca. Lalu lanjut berita berikutnya. Untuk bek pengganti Skriniar muncul 3 nama baru. Yang pertama adalah Chalobah. Chalobah mah ini nama baru tapi lama ya, tahun lalu bahkan sudah muncul. Kemudian ada nama Tomiyasu dan Luis Felipe. Gazeta merangkum perkembangan calon pengganti Skriniar. Untuk Chalobah, Gazeta mengatakan bahwa Inter ingin peminjaman selama 1 tahun, tetapi Chelsea hanya mau melepas dengan status penjualan. Kemudian untuk Tomiyasu, profilnya sangat menarik, tetapi sama seperti Chalobah, Arsenal cuma mau melepas dengan status penjualan dan tanpa diskon. Lalu untuk Toloi, target utama Inter, Atalanta tidak mau melepas kapten mereka. Kemudian untuk Demiral, menurut La Gazzetta, Atalanta sudah tidak membutuhkan bek Turki ini. Tetapi Inter hanya menjadikan Demiral sebagai opsi terakhir pengganti Skriniar. Lalu muncul nama baru Luis Felipe. Jujur gue suka sih Luis Felipe karena dia sudah dikenal ya gaya permainannya oleh Inzaghi. Waktu bermain untuk Lazio juga dia pemain inti. Musim lalu bermain untuk Real Betis juga dia pemain inti. Jadi dari level kebugaran menurut gue dia jauh lebih baik dibandingkan Demiral atau Tomiyasu yang musim lalu banyak jadi pemain cadangan. Untuk Luis Felipe, Gazeta mengatakan bahwa Inter mulai mempelajari perekrutan Luis Felipe dan ditukar dengan Sensi. Kemudian nama terakhir dan nama terkuat yaitu Thiago Jallo. Gazeta mengatakan bahwa Inter sangat menyukai dan Jallo adalah calon kuat pengganti Skriniar. Namun karena cedera, kemungkinan Inter akan merekrut di bulan Januari nanti atau menunggu di akhir musim dengan status free transfer. Lalu lanjut berita yang kelima tentang pembangunan stadion baru. Gazeta mengatakan bahwa di tahun 2024 akan menjadi tahun penentuan desain bagi stadion baru yang akan dibangun di daerah Rozzano. Pembangunan stadion akan dimulai di tahun 2025 dan akan siap digunakan di tahun 2029. Berarti berapa tahun lagi, teman-teman? 6 tahun lagi. Gazeta menambahkan bahwa stadion baru milik Inter dan Milan sama-sama mudah diakses dari kota Milano. Jadi ternyata stadion baru milik Inter maupun Milan itu letaknya tidak tepat di kota Milano ya, tapi di sini dikatakan bahwa aksesnya mudah dari kota Milano. Stadion Inter di Rozzano jaraknya cuma 500 meter dari Metroline M2. Gua nggak tahu nih Metroline M2 apa. Dan terletak di jalur dalam kota. Sedangkan untuk Stadion Milan di San Donato bisa diakses dengan Metroline M3. Kalau tadi Inter M2, ini M3, gue nggak tahu apa bedanya. Bisa diakses juga dengan kereta dan berada di jalur dalam kota. Kemudian terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, UEFA merilis ranking klub-klub Eropa berdasarkan koefisien UEFA. 3 besar ada City, Munchen, dan Madrid. Lalu Inter ada di peringkat 8 dan tertinggi di Italia ya. Tepat di bawah Inter ada Roma dan Juve. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.
Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.